Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua. Pada bagian pertama, saya sudah menjelaskan riwayat hidup Nabi Muhammad mulai dari saat dilahirkan sampai diangkat menjadi nabi. Pada bagian kedua ini, saya akan menyampaikan perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam dan menyatukan bangsa Arab yang menjadi kekuatan luar biasa di masanya dan masa kejayaan kekhalifahan Islam selama 1300 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam secara tersembunyi, terbatas pada kawan-kawan dekat dan kerabatnya. Istrinya Khadijah, anak pamannya Ali bin Abi Thalib, kemudian juga pemimpin suku Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Baru pada tahun 613, beliau mulai tampil di depan publik. Pembesar Quraisy menekan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Gambar kiri atas adalah ilustrasi dari pembesar Quraisy yang menekan umat Islam. Mereka mengejar-ngejar dan menyiksa. Ini adalah gambar penyiksaan oleh orang-orang Quraisy terhadap pengikut Nabi Muhammad. Ini adalah Bilal yang disiksa dengan ditindih batu besar yang panas oleh terik matahari. Ia dipaksa meninggalkan keimanannya. Namun ia tetap mempertahankan keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Tuhan adalah satu. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada tahun 622, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena adanya tekanan dari suku Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya, maka pada tahun 622, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Saat itu, penduduk Madinah sudah banyak yang memeluk Islam dan menerima Nabi dan pengikutnya dengan baik. Ketika menunaikan ibadah haji, mereka mengenal Islam dan memeluknya, yang kemudian menyiarkannya di Madinah. Beliau berhasil menyebarkan Islam di Madinah dan menyatukan warganya. Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam. Beliau menjadi pemimpin agama dan pemerintahan. Ini adalah gambaran Nabi Muhammad bersama pengikutnya yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara kita yang pernah menunaikan ibadah haji maupun umroh, bisa membayangkan beratnya hijrah dari Makkah ke Madinah yang berjarak sekitar 400 km. Kita lihat dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah dalam ibadah haji maupun umroh, wilayah yang berupa padang pasir, kering, tandus, dan hanya ada gunung-gunung batu, tidak ada pohon-pohonan, dan sulit untuk mencari air. Kita bisa membayangkan betapa beratnya perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Mereka hanya naik unta dan juga berjalan kaki sejauh 400 km di alam yang gersang, panas, sulit untuk mencari air. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil menyebarkan agama Islam, banyak pemeluknya, dan juga membentuk pemerintahan di sana. Namun ternyata orang-orang Quraisy masih memusuhi beliau dan mereka melakukan penyerangan ke Madinah. Ada beberapa perang yang terjadi, di antaranya adalah Perang Uhud, Perang Badar, Perang Jakob, dan penaklukan Mekah. Ini adalah gambar-gambar dari beberapa perang tersebut. Dalam penaklukan ke Mekah, Nabi Muhammad dengan pasukannya berhasil masuk Mekah tanpa perlawanan. Akhirnya beliau diterima oleh masyarakat di Mekah. Nabi Muhammad wafat. 2 tahun setelah merebut Mekah, pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat. Beliau berhasil menyatukan bangsa Arab dari yang semula terpecah belah dan saling bermusuhan. Dalam masa penyatuan itu, suku-suku dari daerah-daerah yang jauh di pesisir Teluk dan Yaman mengakuinya sebagai penguasa di semenanjung Arab. Mereka tidak harus memeluk Islam. Orang-orang Yahudi dan Kristen yang mengakui kedaulatan Islam
dibiarkan tetap memeluk agama mereka dan dilindungi harta dan jiwanya. Detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh umat menangis. Ini adalah makam beliau yang berada di Masjid Nabawi, Madinah. Pada saat Nabi Muhammad wafat, wilayah Arab adalah yang warna oranye. Kemudian pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah bertambah menjadi yang coklat muda ini. Kemudian yang warna hijau ini adalah tambahan wilayah oleh kekhalifahan Umayyah tahun 661 sampai tahun 750. Wilayahnya meliputi seluruh Persia sampai Afghanistan, kemudian ke barat sampai ke Afrika Utara, dan bahkan sampai ke Spanyol. Peta berikut adalah wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam yang berjaya selama 1.300 tahun. Jadi zaman berganti dan kekhalifahan Islam juga silih berganti. Namun kalau di total, wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam membentang dari timur kerajaan Mughal di India, kemudian ke barat seluruh Timur Tengah, kemudian juga Eropa bagian timur, Eropa Timur, Afrika bagian utara, sampai ke Spanyol. Wilayah kekuasaan Ottoman atau kekhalifahan Utsmaniyah mencapai Eropa Timur. Gambar berikut adalah peta populasi Muslim dunia berdasarkan persentase. Menurut studi tahun 2020, jumlah umat Islam di dunia adalah 1,9 miliar atau sekitar 24,7% penduduk dunia. Peta ini menunjukkan persentase penduduk Muslim di berbagai negara di dunia. Warna hijau ini adalah negara-negara dengan penduduk Muslim di dunia. Persentase populasi Muslim ditunjukkan dengan skala warna seperti diberikan di sini. Warna hijau tua itu adalah persentase penduduk Muslim antara 90 sampai 100%. Hijau agak muda 80 sampai 90%, dan seterusnya. Hijau paling muda adalah 1 sampai 7%. Dari peta ini terlihat bahwa penduduk Muslim itu tersebar di hampir seluruh dunia. Afrika bagian utara dan Timur Tengah, persentase penduduk Muslim antara 90 sampai 100%. Di Indonesia ini sekitar 80 sampai 90%. Di India ini mungkin sekitar 7 sampai 15%. Dan seterusnya bisa kita lihat pada persentase jumlah penduduk Muslim di dunia. Berikutnya adalah Muhammad dari kecil menjadi tokoh dunia. Di masa kecil, Muhammad hidup dengan penuh keprihatinan. Ayahnya, Abdullah, meninggal dunia ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya, Aminah, wafat. Dia diasuh kakeknya, Abdul Muthalib. Di usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian Muhammad kecil diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana di daerah tandus dan miskin. Ditempa kehidupan sebagai penggembala kambing dan membantu pamannya berdagang. Alam, lingkungan, orang-orang terdekat, kambing-kambing gembalaan, dan tentunya Tuhan yang telah menjadikannya tokoh hebat yang ajarannya dipatuhi oleh miliaran umat manusia. Hingga kini setelah 14 abad beliau wafat. Dia tidak hanya seorang nabi, tetapi juga pemimpin pemerintahan. Sesuai dengan perputaran bumi, setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan sepanjang waktu, namanya diagungkan dalam kumandang azan orang-orang yang sholat dan berzikir. Saudara sekalian yang saya hormati, saya mencoba membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh hebat dalam sejarah, yaitu Kaisar Augustus. Banyak tokoh-tokoh hebat dalam sejarah peradaban manusia.
Salah satunya adalah Kaisar Augustus yang hidup pada tahun 63 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Dia adalah Kaisar Romawi. Kaisar Augustus atau nama kecilnya adalah Octavian, pendiri Kekaisaran Romawi. Octavian cucu kemenangan Julius Caesar, diktator Republik Romawi. Karena Julius Caesar tidak mempunyai anak, Octavian sangat disayang dan dipersiapkan sebagai seorang pemimpin. Julius Caesar tewas dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi. Kemudian terjadi kekacauan dan Octavian berhasil merebut kekuasaan dan menjadi Kaisar Romawi dengan gelar Kaisar Augustus pada tahun 27 sebelum Masehi. Wilayah kekuasaannya sangat luas. Kekaisaran Romawi berkuasa selama 15 abad. Di bawah Augustus, Romawi mencapai zaman keemasannya. Namanya menjadi nama bulan ke-8, yaitu bulan Agustus, sedangkan Julius Caesar menjadi nama bulan ke-7, yaitu bulan Juli. Pada masa pemerintahannya, banyak dibangun jaringan jalan, irigasi, perumahan, bangunan, istana, kota-kota besar yang indah dan megah. Namun, kaisar-kaisar penggantinya tidak ada yang sehebat Augustus. Sering terjadi kerusuhan dan pembunuhan di antara keluarga kerajaan. Setelah kematiannya, pengaruh dan ajaran-ajarannya tidak banyak dikenal umat manusia. Gambar di samping adalah patung Kaisar Augustus, Kaisar Romawi, yang hidup di antara tahun 63 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, berusia 77 tahun. Gambar berikut menunjukkan peta wilayah kekuasaan Romawi yang meliputi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Warna yang coklat ini adalah wilayah kekuasaan Romawi ketika Julius Caesar meninggal dunia. Kemudian warna yang hijau ini adalah tambahan kekuasaan pada masa Kaisar Augustus. Sedangkan yang merah adalah tambahan wilayah Romawi pada tahun 190 Masehi. Gambar berikut menunjukkan bangunan-bangunan peninggalan Romawi. Gambar kiri atas adalah Kolosium atau amphitheater yang digunakan untuk pertarungan para gladiator, baik antara gladiator melawan gladiator maupun gladiator melawan binatang buas. Kemudian gambar kanan atas adalah Forum Romanum yang merupakan alun-alun ibu kota Romawi. Kemudian gambar kiri bawah adalah Pantheon yang merupakan kuil dewa-dewi bangsa Romawi. Sedangkan kanan bawah adalah aquaduk, yaitu saluran air atau talang air yang digunakan untuk mengalirkan air dari sumber air menuju ke tempat yang membutuhkan. Tokoh paling berpengaruh dalam peradaban. Michael Hart pada tahun 1978 menerbitkan buku berjudul 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Michael Hart adalah non-muslim, ilmuwan Amerika Serikat, doktor astronomi dari Universitas Princeton. Dia pernah bekerja di NASA. Michael Hart mengamati tokoh-tokoh yang hidup di abad 19 sebelum Masehi sampai 20 Masehi. Miliaran manusia diseleksi sehingga akhirnya menjadi 100 tokoh. Diperhitungkan pengaruhnya kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Hasilnya adalah manusia paling monumental dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad di peringkat pertama sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Sedangkan Kaisar Augustus berada di peringkat ke-19. Gambar di samping adalah sampul dari buku 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa yang ditulis oleh Michael Hart. Walaupun Nabi Muhammad sudah wafat 14 abad yang lalu, namun ajaran-ajarannya masih sangat dipatuhi oleh umatnya. Perintah sholat, puasa, zakat, ibadah haji, tidak makan daging babi dijalankan oleh umat Islam. Haji adalah ibadah yang sangat berat dan biayanya mahal, namun tetap dipatuhi oleh umat Muslim.
Tiap tahun 2-3 juta orang menunaikan ibadah haji dalam waktu dan tempat yang sama. Berdesaan di bawah terik matahari tidak menjadi penghalang. Demikian juga ibadah umroh, jutaan manusia menunaikan ibadah umroh setiap tahunnya. Kalau kita memandang Al-Quran sebagai buku, maka Al-Quran adalah buku yang paling banyak dicetak ulang. Sebagai gambaran, 2-3 juta orang yang menunaikan ibadah haji dibagi Al-Quran secara gratis oleh pemerintah Arab Saudi. Berarti pemerintah Arab Saudi mencetak 2-3 juta Al-Quran setiap tahunnya. Demikian juga negara-negara Muslim di seluruh dunia, Al-Quran juga dicetak ulang. Masjid-masjid, pesantren-pesantren, dan hampir setiap rumah tangga Muslim mempunyai 1, 2, atau bahkan lebih Al-Quran. Ketika akad nikah, pengantin Muslim menyerahkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Nama Nabi Muhammad selalu diagungkan sepanjang masa, baik dalam azan, sholat, maupun zikir. Dan itu berlaku sampai saat ini dan seterusnya, mungkin sampai kiamat. Gambar samping atas menunjukkan Ka'bah yang berada di Masjidil Haram yang dipadati oleh umat Muslim yang sedang menunaikan ibadah haji maupun umroh. Gambar bawah adalah ibadah haji wukuf Arafah. Para jamaah haji berkumpul di padang Arafah untuk berdoa, mulai dari setelah sholat zuhur sampai menjelang maghrib. Mereka berkumpul dalam terik matahari dan panasnya gurun pasir, namun semua itu tidak menjadi penghalang dalam rangka ketaatannya pada perintah-perintah Nabi. Saudara sekalian yang saya hormati, video ini dibuat berdasarkan referensi yang ada dalam daftar pustaka berikut ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon bisa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.